Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga. Oleh anugerah dan penyertaan serta perlindungan-Mu Tuhan, kami boleh dapat Engkau hantarkan ya Tuhan di hari yang baru ini. Biarlah kami boleh bersuka cita Tuhan. Biarlah kami boleh selalu bersyukur memuji-muji nama-Mu yang kudus dan Engkau Allah yang maha pengasih bagi kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan oleh firman-Mu yang akan Kau perdengarkan bagi kami. Biarlah itu menjadi penolong dan pedoman dan pelita bagi kami. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu kami dapat membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami mau terbuka untuk menyambut segala kebaikan dan rencana-Mu dalam firman-Mu yang akan Kau sabdakan kepada kami. Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pernyataan yang pernah secara mentah-mentah ditolak oleh orang Yahudi di zaman Paulus adalah apa yang telah disaksikan kepada kita melalui nats renungan ini. Sebab perkataan dalam nats ini adalah pernyataan yang pernah ditolak secara radikal oleh orang-orang Yahudi ketika Rasul Paulus menyampaikan tentang segala kemurahan kasih Allah bagi umatnya. Mereka menolak untuk menerima bahwa kemurahan Tuhan adalah dasar alasan bagi kita manusia untuk berbalik dari dosa. Orang-orang Yahudi pada zaman Paulus ini masih kuat memegang teguh keyakinan bahwa ketakutan akan hukuman Tuhan adalah alasan yang mengharuskan setiap orang untuk mencari Tuhan. Takut masuk neraka adalah alasan bagi setiap orang untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan sehingga mereka mencari Tuhan. Itulah pandangan mereka orang-orang Yahudi di zaman Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh Paulus melalui firman ini mengingatkan kita bahwa nats ini adalah firman Allah yang kaya, yang menceritakan dan menyaksikan tentang kekayaan kemurahan Tuhan yang senantiasa ada bagi kita umatnya. Kemurahan Tuhan itu bukanlah karena usaha dan jasa perbuatan baik yang kita lakukan. Kemurahan Tuhan bukanlah sesuatu yang kecil atau sesuatu yang murahan, melainkan itu adalah mahal dan tidak ada bandingannya. Dia memberi segala yang kita butuhkan, baik materi, kesehatan, keluarga yang baik, dan juga kasih dan pengampunannya. Kemurahan Tuhan tidak sebatas memberi berkat tanpa syarat, tapi juga menawarkan kesempatan bagi setiap orang untuk mau bertobat. Dia memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki hubungan kita dengannya, agar kita mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mau bersedia datang kepada Allah oleh karena kemurahannya di mana Tuhan segala sesuatu yang baik itu adalah bersumber dari segala kebaikannya sendiri. Dan kemurahan Tuhanlah yang menjadi sumber bagi seseorang dapat berhasil dan dapat mencapai ke segala kesuksesannya. Dan Tuhanlah sumber kekuatan di dalam suka maupun duka. Kasih Allah itu sendirilah yang menarik kita kepadanya. Oleh karena itu, arahkanlah seluruh hati dan pikiran kita fokus kepada kemurahan kasih-Nya yang nyata dan yang melimpah. Itulah yang menjadi alasan bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan yang indah di dalam firman-Mu yang mengingatkan kami. Jika bukan karena kebaikan, kemurahan, dan kasih-Mu, kami tidak akan ada di dunia ini. Kami akan mengalami hidup yang sia-sia ya Tuhan, jika bukan karena Engkau Allah yang selalu menumpahkan dan melimpahkan berkat-Mu dan belas kasih-Mu kepada kami. Tuhan, ini doa kami. Tanamkanlah firman-Mu itu di dalam hati kami, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh Tuhan menangkap dan diberi kekuatan menjalankan seperti apa yang telah Engkau sabdakan kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa memohon kepadamu, Engkau memberkati gereja-Mu ini. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati segala pekerjaan dan usaha mereka. Engkau memberkati seluruh perjalanan mereka baik jauh maupun dekat. Engkau melindungi mereka. Engkau menyertai mereka, dan Engkau mau berpihak kepada mereka. Engkau berkati mereka, jemaat-Mu Tuhan, yang sedang berada di dalam pemulihan dan perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau angkat sakit penyakit itu, Engkau sembuhkan mereka. Engkau kuatkan iman dan pengharapan mereka. Dan juga Engkau berikan penghiburan bagi jemaat kami dan saudara-saudara kami Tuhan yang sedang di dalam duka cita. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan semangat dan hikmat kepada seluruh jemaat yang sedang dalam usaha mengejar segala impian mereka. Berikan kekuatan kepada mereka dan hadirkan kuasa-Mu Tuhan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini sedang merayakan hari ulang tahun pernikahan dan hari ulang tahun kelahiran. Engkau memberikan umur yang panjang, Engkau memberikan sukacita dan hati yang gembira, Engkau memberikan kesehatan, Engkau mengabulkan doa-doa mereka, dan Engkau ya Tuhan yang memberikan hikmat dan iman yang teguh kepada Engkau Allah sumber dari kehidupan mereka. Ini doa kami ya Tuhan, dengarkanlah, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.